di Indonesia. Dalam arahannya, Kapolri Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya evaluasi dari berbagai kejadian terakhir, khususnya terkait kendala di sejumlah ruas tol yang sempat menghambat arus perjalanan masyarakat. Ia meminta agar permasalahan tersebut segera ditindaklanjuti, serta juga memastikan kesiapan pos pelayanan yang harus dimaksimalkan. Dan juga pendengar, Kapolri juga mengapresiasi kinerja jajaran khususnya Korlantas Polri dalam melakukan rekayasa lalu lintas serta pelayanan mudik dan arus balik tahun ini yang dinilai lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah evaluasi bersama terhadap kondisi di masing-masing wilayah termasuk Sumatera Selatan. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kondusivitas daerah serta menyampaikan ucapan selamat datang kepada para pemudik yang melintas maupun yang menjadikan Sumatera Selatan sebagai tujuan. Kita beralih ke informasi selanjutnya datang dari Satuan Samapta Polres Banyuasin siaga penuh melakukan pengamanan di Lapas Kelas 2B Banyuasin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan tetap terjaga di tengah meningkatnya aktivitas kunjungan keluarga warga binaan. Pendengar, kegiatan pengamanan ini berlangsung pada Senin kemarin, yakni tanggal 23 Maret 2026 di wilayah Pangkalan Balai. Dan fokus pengamanan ini tidak hanya di dalam lapas, tetapi juga di area sekitar yang berpotensi menimbulkan kerawanan. Pengamanan juga dilakukan sejak pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan personel Sat Samapta. Dan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat perintah Kapolres Banyuasin terkait pengamanan objek vital. Kasat Samapta Polres Banyuasin AKP Sugeng Sarwan mengatakan pengamanan ini dilakukan secara intensif. Petugas juga disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di lingkungan lapas. Personel juga melakukan patroli di area perimeter serta memantau aktivitas pengunjung dan petugas lapas. Selain itu juga pendengar, petugas juga berdialog dengan masyarakat untuk menjaga komunikasi dan situasi agar tetap kondusif. Dan pendengar, kami masih menanti partisipasi Anda untuk bergabung di program Halo RRI melalui kanal telepon kami di 0711 3699977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI.
mataku, kupastikan kau bahagia saat itu. Sekian hari bersamamu, merebut sekat cinta berdua. Sekian hari yang janji kita terbesit jadi nyata. Sekian hari bersamamu, sekian hari
Masih bersama Anda, Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Berikut masih di program Halo RRI edisi hari ini Rabu 25 Maret 2026. Program Halo RRI ini hadir secara rutin setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat sebagai wadah bagi Anda untuk menyampaikan keluhan maupun masukan seputar layanan publik. Jadi bagi Anda yang hendak bergabung, silakan menghubungi line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan pendengar, kita juga sudah terhubung bersama salah satu pendengar di Halo RRI hari ini. Halo RRI, selamat pagi. Selamat pagi, halo RRI, selamat pagi Mbak Vina. Halo, dengan siapa di mana? Tajudin di Minahasa ini. Oke, gimana kabarnya Pak Tajudin? Jangan Pak dong Mbak Vina. Kak ya? Oke, siap Kak. Silakan Kak. Sehat? Alhamdulillah. Iya. Kak Vina sehat juga? Alhamdulillah sehat. Iya. Silakan Kak Tajudin. Mau ngasih masukan aja buat Persatu Palembang gitu ya. Iya. Ya. Untuk WhatsApp kan sekarang hanya chat ya begitu Kak Vina ya. Iya, betul. Iya. Jadi kedepannya saran aja gitu biar bisa ada WhatsApp call atau telepon begitu. Baik. Baik Kak Tajudin. Iya. Kadang kan kita nggak ada paket buat nelpon, ini kalau ada paket bisa telepon di nomor 0711369977. Kalau nggak ada paket nggak bisa gabung gitu di Persatu Palembang ini gitu. Iya benar. Itu aja mungkin masukannya buat Kak Vinanya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Kak Tajudin, selamat pagi, sehat selalu. Dan pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp 0821 7927 9090. Dan pendengar, setelah ini kita juga akan menghadirkan laporan terkini dari reporter Pro 1 RRI Palembang untuk melaporkan arus mudik lebaran di tahun 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Mudik aman dan nyaman bersama RRI. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami menghadirkan laporan terkini arus mudik Lebaran 2026 bersama reporter Lamsihar Silitonga yang melaporkan langsung mengenai arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan RS Caritas yang saat ini mulai ramai. Lamsihar. Ya, terima kasih rekan penyiar Dela. Saat ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Rumah Sakit Caritas. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman terpantau mulai mengalami volume kendaraan pada pagi hari ini. Ruas jalan yang merupakan salah satu jalur utama di pusat kota Palembang ini mulai dipadati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang didominasi oleh aktivitas masyarakat menuju tempat kerja maupun sekolah ataupun layanan kesehatan sendiri. Kondisi lalu lintas kami informasikan di lokasi ini mulai agak sedikit ramai dan antrian kendaraan mulai terlihat khususnya dari arah Ilir menuju kawasan pusat kota. Dan demikian juga sebaliknya. Petugas selalu lintas tampak berjaga di sekitar simpang untuk mengatur arus kendaraan guna mengurai kemacetan dan memastikan kelancaran lalu lintas. Meski demikian, arus tetap terlihat lancar. Secara umum, kami gambarkan arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman dekat Rumah Sakit Caritas Palembang pada pagi hari ini terpantau padat, cenderung agak sedikit macet dengan pergerakan kendaraan yang lambat. Penggunaan jalan dihimbau untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman serta mempertimbangkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan yang lebih parah. Sekian, Lamsihar Silitonga, RRI Palembang, mudik aman dan nyaman bersama RRI. Kami kembali studio. Baik, terima kasih Lamsihar Silitonga yang telah melaporkan mengenai arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Rumah Sakit Caritas yang saat ini terpantau mulai ramai. Mendengar dari Jalan Jenderal Sudirman, kita beralih ke posko pengamanan Talang Kelapa mengenai pantauan arus balik di Jalinsum kilometer 19 yang saat ini terpantau ramai dan lancar. Bersama reporter Maulana. Maulana. Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia dan RRI Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruas jalan lintas Sumatera kilometer 16, tepatnya di posko pengamanan arus mudik wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, di mana memasuki H+5 Lebaran pada Rabu pagi 25 Maret 2026, arus balik lalu lintas di jalur ini terpantau ramai lancar. Meski demikian, perlambatan kendaraan sesekali masih terjadi, terutama pada titik-titik tertentu. Pendengar kendaraan dari arah Pangkalan Balai menuju kota Palembang terpantau mengalami peningkatan dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Sementara itu, kendaraan bertonase besar juga mulai ramai melintas dan sesekali memicu perlambatan, khususnya di ruas kilometer 17 hingga 18, baik dari arah Palembang maupun sebaliknya. Untuk arus dari arah Palembang menuju Pangkalan Balai, kondisi lalu lintas juga terpantau ramai namun tetap lancar. Selain itu juga pendengar di lokasi ini telah disiagakan posko pengamanan Lebaran oleh Polres Banyuasin bersama instansi terkait. Posko ini berdiri tepat di tepi jalan utama dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari layanan informasi, pemeriksaan kesehatan, hingga tempat istirahat bagi pemudik. Selain itu juga pendengar di posko ini telah tersedia fasilitas toilet umum, layanan derek kendaraan, serta posko servis untuk kendaraan roda 2
yang disediakan oleh Jasa Raharja secara gratis guna membantu pemudik yang mengalami kendala di perjalanan maupun hanya sekedar untuk memeriksakan kendaraan roda 2 bagi pemudik yang melintas di jalur Jalensum kilometer 16. Selain itu, pendengar, dari pantauan di lapangan, aktivitas masyarakat di sekitar Jalensum kilometer 16 ini juga mulai kembali normal, maksud kami, pada pagi hari ini, seiring mendekati puncak arus balik Lebaran. Sementara itu, untuk kondisi cuaca terpantau cerah berawan dengan suhu yang cukup hangat, sehingga masih mendukung kelancaran perjalanan para pemudik. Namun, kami mengimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat masih terdapat beberapa titik jalan bergelombang, terutama di sekitar Jalensum kilometer 17 hingga kilometer 18. Bagi pengendara yang akan memanfaatkan jalur tol fungsional Musi Landas, saat ini juga masih dibuka mulai pukul 7 pagi tadi hingga akan ditutup pada pukul 5 sore. Selain itu, bagi para pemudik yang akan melintas baik di jalur Jalensum Jalensum Banyuasin, baik yang dari arah Jambi menuju Palembang maupun sebaliknya, dan akan melintas melalui tol fungsional untuk dapat memanfaatkan posko-posko yang telah disediakan maupun rest area apabila merasa lelah, dan tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Ya, pendengar, demikian laporan dari Jalensum kilometer 16, tepatnya di posko pengamanan Lebaran Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Saya Muhammad Maulana melaporkan untuk RRI Palembang, mudik aman dan nyaman bersama RRI. Baik, terima kasih Maulana yang telah melaporkan dari posko pengamanan Talang Kelapa yang pantauan arus balik di Jalensum kilometer 18 terpantau ramai dan lancar dengan peningkatan kendaraan pribadi roda 4 dari arah Pangkaen Balai menuju ke Palembang. Laporan arus mudik Lebaran 2026. Mudik aman dan nyaman bersama RRI. Pendengar, selanjutnya laporan terkini mengenai arus mudik Lebaran 2026 mengenai pantauan arus lalu lintas di Simpang Patal dan Underpass yang terpantau lancar bersama reporter Erlin Vartesa. Erlin. Baik, terima kasih Alvina. Selamat pagi pendengar. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Simpang Patal atau Underpass Palembang, yang mana dari hasil pantauan kami pada pagi hari ini, kondisi arus lalu lintas di Simpang 4 Patal terpantau masih lancar. Kendaraan yang melintas baik dari arah Jalan MP Mangkunegara menuju kawasan Golok maupun ke arah PTC masih dalam kecepatan normal dan juga tanpa hambatan. Situasi di persimpangan ini terlihat cukup tertib. Volume kendaraan yang melintas pun belum menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bagi para pengendara dapat melintasi kawasan ini dengan nyaman tanpa adanya antrian panjang di lampu lalu lintas, Alvina. Sementara itu untuk kondisi di Underpass Patal, yang mana arus lalu lintasnya juga masih terpantau lenggang. Kendaraan yang melintas di underpass masih relatif sepi sehingga pengendara dapat melaju dengan lancar tanpa kepadatan. Lenggangnya arus lalu lintas ini diperkirakan karena masih dalam suasana libur, yang mana sebagian masyarakat masih menikmati waktu libur Lebaran. Selain itu juga sebagian para pekerja kita ketahui juga masih menerapkan sistem WFA, yang mana sehingga belum terjadinya lonjakan mobilitas di pagi hari ini. Untuk para pengguna jalan, kami imbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas, mengingat kondisi jalan yang relatif lancar kerap membuat pengendara meningkatkan kecepatan. Sedangkan untuk situasi cuaca di sini dapat kami laporkan cuacanya terpantau mendung, namun belum ada tanda-tanda turunnya hujan. Jadi pengendara untuk tetap waspada jika kemungkinan perubahan cuaca yang bisa terjadi yang berubah-ubah.
Baik pendengar, untuk secara umum kondisi arus lalu lintas di Simpang 4 Patal dan juga underpass pada hari ini masih tergolong aman, lancar dan terkendali. Kami akan terus memberikan pembaruan informasi terkait kondisi lalu lintas dan situasi terkini. Demikian laporan dari Erin Partesa dari Simpang 4 Patal underpass, mudik aman dan nyaman bersama RRI. Baik pendengar, demikian laporan terkini dari Erlin Fartesa mengenai pantauan arus lalu lintas di Simpang Patal dan underpass yang terpantau lancar. Tetaplah bersama kami karena setelah ini kami masih akan menghadirkan laporan terkini mengenai arus mudik Lebaran 2026. Laporan arus mudik Lebaran 2026. Mudik aman dan nyaman bersama RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Oh, betapa ku saat ini ku benci untuk mencintaimu. Oh, betapa ku saat ini ku cinta untuk membencimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Dan aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Yang ku tahu pasti ku benci untuk Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya,
Dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Masih bersama Anda, Halo RRI. .4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan. Silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami ya, terkait dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan mengenai PDAM yang airnya tidak mengalir dan juga listrik yang padam, jalan rusak, hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Jadi Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Sembari menunggu penelpon yang bergabung melalui line telepon maupun pesan WhatsApp, kami memiliki informasi dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi yang mengajak pemudik mengutamakan keselamatan saat menghadapi puncak arus balik Lebaran tahun 2026. Ia menekankan pentingnya perencanaan perjalanan yang matang, kesiapan fisik bagi seluruh pengguna transportasi. Dan ia juga menyampaikan masyarakat perlu mengatur waktu perjalanan dengan baik serta tidak memaksakan diri ketika kondisi tubuh lelah. Selain itu juga pendengar, pemudik juga diminta untuk mematuhi arahan petugas demi menjaga keselamatan selama perjalanan berlangsung. Budi menegaskan tingginya mobilitas masyarakat harus disikapi dengan kesiapan yang matang oleh seluruh pemudik. Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan kondisi kendaraan serta kesehatan tubuh sebelum memulai perjalanan kembali. Dan juga pendengar, Kementerian Perhubungan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjamin kelancaran arus balik di seluruh simpul transportasi nasional. Upaya ini mencakup pengaturan lalu lintas serta peningkatan pelayanan di jalan tol, terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Selain itu juga pendengar, masyarakat diimbau untuk memantau informasi perjalanan melalui kanal resmi pemerintah dan operator transportasi. Pemudik juga diminta datang lebih awal ke titik keberangkatan serta menyiapkan seluruh kebutuhan perjalanan dengan baik. Pendengar, kami masih menunggu partisipasi Anda di program Halo RRI untuk menyampaikan berbagai macam aspirasi dan juga keluhan di Halo RRI Pro 1 RRI Palembang. Melalui line telepon 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Jadi tetaplah bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang. Laporan arus mudik lebaran 2026. Mudik aman dan nyaman bersama RRI. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami menghadirkan laporan terkini kembali mengenai laporan arus mudik lebaran 2026 bersama reporter kami yang akan melaporkan dari PT KAI Divre 3 yang mencatat sebanyak 3.613 penumpang menggunakan kereta api pada 1 Syawal 1447 Hijriah bersama reporter Muhammad Irfan. Irfan. Ya, terima kasih rekan Tina. Pendengar, saat ini saya berada di stasiun Kertapati Palembang. Dapat kami informasikan hari pertama Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah atau 1 Syawal. PT KAI Divre 3 mencatat sebanyak 3.613 penumpang yang menggunakan kereta api di wilayah Sumatera Selatan. Di mana Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang, Aida Suryanti, menyampaikan saat hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah, tingkat keterisian tetap tinggi, kenyamanan dan perjalanan dan tingkat ketepatan waktu mencapai 100% menjadi faktor tingginya pengguna kereta api pada masa angkutan Lebaran 2026 di Sumatera Selatan, termasuk di hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah. Sedangkan pada hari kedua Idul Fitri, pada hari Minggu, jumlah penumpang meningkat mencapai 4.118 penumpang. Dengan total keseluruhan hingga Lebaran Idul Fitri hari kedua, pada tanggal 22 Maret 2026 tercatat sebanyak 45.100 penumpang kereta api yang telah dilayani oleh PT KAI. Aida Suryanti menyebutkan kenyamanan perjalanan, ketepatan waktu menjadi kunci utama layanan kereta api. Aida menjelaskan fasilitas pendukung di stasiun seperti ruang tunggu yang nyaman, ruang belajar anak, water station, dan fasilitas pendukung lainnya, serta tingkat ketepatan waktu menjadi tolak ukur bagi para penumpang. Aida juga menyebutkan bahwa dari 5 total perjalanan yang dioperasikan setiap harinya, tingkat ketepatan waktu di stasiun keberangkatan hingga tujuan perjalanan cukup handal. Hal ini sejalan dengan komitmen PT KAI untuk memberikan kepastian jadwal bagi masyarakat yang hendak merayakan Lebaran di kampung halamannya. Pendengar dan rekan Vina, saat ini kereta api yang beroperasi di wilayah Divre 3 Palembang adalah KA Bukit Relo, relasi Kertapati Lubuk Linggau pulang dan pergi, PT Kereta Api Ekspres Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang, dan KA Komersial Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau. Selama periode angkutan Lebaran dari tanggal 11 Maret hingga 1 April, PT KAI menyediakan sebanyak 65.560 tempat duduk dengan rata-rata per hari sekitar 2.980 tempat duduk. Hingga hari ke-12 masa angkutan Lebaran, penjualan tiket telah mencapai sebanyak 45.100 atau sekitar 52% dari total kursi 65.560 ketersediaan. Pendengar, saat ini pendengar dapat kami sampaikan juga bahwa sekitar pukul 9 pagi tadi,
seluruh kereta api dengan semua jurusan telah diberangkatkan, tepatnya di stasiun Kertapati ini. Untuk cuaca di seputaran kawasan Kertapati saat ini terpantau cukup mendung. Jadi kami menghimbau kembali lagi kepada masyarakat untuk mempersiapkan jas hujan atau juga kelengkapan surat-surat kendaraan. Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari stasiun Kertapati Palembang. Muhammad Irfan melaporkan, mudik aman dan nyaman bersama RRI. Baik, terima kasih Muhammad Irfan. Laporan dari PT KAI Divre 3 yang mencatat sebanyak 3.613 penumpang menggunakan kereta api pada 1 Syawal 1447 Hijriah. Dari PT KAI Divre 3 kita beralih ke aktivitas pasar satelit Sako yang saat ini kembali normal pada H+4 Idul Fitri bersama reporter Rian Apridani. Rian. Ya, Vina dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami melaporkan dari pasar satelit Sako Palembang. Dapat kami informasikan untuk aktivitas di pasar satelit sudah mulai kembali berangsur normal pada H+4 Idul Fitri. Diketahui sebelumnya pada usai Hari Raya Idul Fitri, hari pertama dan hari kedua, memang belum banyak aktivitas yang terlihat di pasar Sako. Hanya beberapa toko dan juga penjual saja yang membuka dagangannya. Namun pada hari ini hampir seluruh toko dan juga pedagang ini sudah mulai beraktivitas kembali secara normal. Dan hal ini dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang ke pasar satelit Sako pada pagi sampai dengan menjelang siang hari ini, dan juga space parkir yang tampak penuh seperti biasa yang terlihat dari kawasan terminal ataupun di beberapa titik di sepanjang jalur jalan siaran dari simpang Jalan Betawi Raya menuju ke Jalan Simpang Borang. Dan dari pantauan kami memang sedikit terjadi perlambatan, khususnya di depan pasar satelit ini dikarenakan adanya aktivitas dari Dinas Kebersihan Kota untuk mengambil tumpukan sampah yang berada tepat di sisi badan jalan, sehingga menyebabkan terjadinya bottleneck ataupun penyempitan di ruas jalan karena adanya mobil ataupun kendaraan pengangkut sampah yang sedang melakukan aktivitasnya. Dan kami juga imbau untuk Anda yang ingin melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga mengambil rute alternatif kalaupun Anda memang merencanakan perjalanan tanpa hambatan, dikarenakan ada sedikit perlambatan baik di Jalan Pasar Satelit Sako ataupun di kawasan sekitar terminal. Selain juga dari pantauan kami untuk harga bahan pokok sudah berangsur kembali normal. Dari pantauan kami untuk harga cabai merah yang sebelumnya sempat menyentuh di angka di atas 20.000 per 4 kilo pada pagi hari ini sudah kembali ke harga normal di Rp6.000 per 1/4 kilo. Selain itu juga beberapa komoditas lainnya seperti bawang merah dan juga bawang putih ini juga sudah mulai kembali berangsur kembali ke harga normal. Hanya saja pada komoditas lainnya seperti daging sapi masih bergerak sedikit di bawah harga Hari Raya Idul Fitri yang menyentuh harga Rp140.000 per kilogram. Pada pagi hari ini terpantau di harga Rp130.000 per kilogram. Dan selain itu juga kami informasikan untuk aktivitas di sekitar pasar, khususnya di Terminal Sako, aktivitas untuk kendaraan angkutan umum juga sudah mulai kembali normal. Dari pantauan kami saat ini ada 4 unit kendaraan bus transmusi yang menunggu untuk disiagakan berangkat, sementara 1 unit ini sedang menunggu penumpang di halte yang dari pantauan kami adalah sekitar 50% tempat duduk ini sudah mulai terisi dan masih menunggu kursi terisi penuh untuk bisa berangkat ke pusat kota, khususnya melalui koridor Terminal Sako Palembang Icon. Dan sementara itu yang dapat kami laporkan, Ina, dari kawasan pasar satelit Sako Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 1 RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia, mudik aman dan nyaman bersama RRI. Baik, terima kasih Rian Apridani yang telah melaporkan dari pasar satelit Sako yang terpantau kembali normal pada H+4 Idul Fitri. Laporan arus mudik lebaran 2026.
Mudik aman dan nyaman bersama RRI. Pendengar Pro 1 dari Palembang, laporan dari Riana Pridani tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Halo RRI pada hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang telah berpartisipasi melalui line telepon maupun pesan WhatsApp di 07136699977 atau di WhatsApp kami di 082179279090. Nantikan kembali program Halo RRI di hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti dan Dela Wawi. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan,